kami dapat menyelesaikan tugas alisan kami pada siang hari ini. Kemudian salat beriring salam, tak lupa pula kami panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan nafas Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Pak dosen pengampu mata kuliah Al-Islam yaitu Pak Baidarus dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Nah, kami di sini akan mempresentasikan tugas kami tentang mewawancarai masyarakat tentang praktek kemusyrikan. Baiklah, sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Fendi Agustina Chandra sebagai moderator, dan saya Yorsanti sebagai kameramen, Sitomi Brianti sebagai editor, Dea Ananta sebagai wawancara 1, saya Dewi Permatasari sebagai pewawancara 2, saya Aulia Ramizwan sebagai pewawancara 3, saya Chelsea Olivia sebagai pewawancara keempat. Baiklah, langsung saja kami masuk ke sesi wawancaranya. Kami telah sampai di salah satu tokoh pemuka agama, yaitu Doni. Baik, langsung saja masuk ke sesi wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak, sebelumnya kami mohon maaf jika mengganggu. Jadi datangnya kami kami mendapatkan tugas dari dosen kuliah kami dengan mata kuliah Al-Islam. Di sini tugas kami adalah mewawancarai salah satu tokoh agama masyarakat. Di sini kami akan mewawancari Bapak dengan beberapa pertanyaan. Apakah Bapak siap diwawancarai Pak? Insya Allah. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, kalau boleh kami tahu siapa nama Bapak? Nama saya Putra Walkaruni. Mulai wawancaranya. Pertanyaan yang pertama Pak, bagaimana pandangan Bapak terhadap toleransi perbedaan agama di kalangan masyarakat? Yang namanya berbeda itu biasa ya. Di dalam agama kita itu tertulis dalam sebuah ayat surah Al-Kafirun, tahu semua ya. Lakum dinukum waliyadin ya. Bagimu agamamu dan bagiku adalah agamaku. Ini artinya toleransi beragama yang diterapkan oleh agama Islam sejak dulunya ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan Indonesia. Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku daerah ya. Ada suku Minang sampai suku Jawa ya. Nah, itu tentu berbeda-beda dan berbeda agama. Nah, di sini pandangan Islam jauh sebelum itu telah menentukan tentang toleransi ini. Di pandangan umat Islam ya, khususnya Islam, toleransi beragama itu adalah hak bagi setiap orang. Kalau itu menurut saya, dalam pandangan saya ya. Keduanya Pak, apakah Bapak mempercayai adanya orang yang musyrik Pak? Ya, yang namanya musyrik ya, itu dalam pandangan Islam ya, keluar daripada agama Islam itu artinya musyrik. Nah, tapi kalau orang yang berbeda agama, misalnya agama Kristen, itu pandangan terhadap kita itu berbeda juga ya. Dalam pandangan umat Islam ya, orang yang di luar agama kita itu musyrik namanya. Kalau perbuatan-perbuatan musyrik ya banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat ya. Contohnya di daerah Pariaman di sana ya, itu ada namanya tabut ya, tabut kata orang ya, yaitu memberikan sesajian itu musyrik dalam agamanya. Nah, apa itu musyrik? Musyrik itu menduakan Allah ya, menduakan Allah. Allah ini tak mau diduakan, sama dengan adik-adik sendiri ya. Kalau ada pacar mau nggak diduai, enggak kan? Nah, demikian Allah ya. Allah tak mau diduakan ya. Maka Allah mengatakan di dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nah, katakanlah dia Allah itu Maha Esa, dia satu, jadi nggak perlu diduakan. Jadi tak perlu kita melakukan syirik ya. Jadi kalau orang Islam membilang orang musyrik itu, misalnya orang Kristen itu musyrik atau kafir, itu wajar, itu agama Islam yang bilang ya. Nah, kalau agama Kristen contohnya membilang kita ini di luar agama dia, itu domba yang tersesat. Nah, itu berbeda lagi kan.
Jadi itu hanya pandangan saja dalam masing-masing agama itu. Kira-kira puas nggak? Untuk Bapak, bagaimana cara menghindari sifat musyrik tersebut? Untuk menghindari sifat musyrik ya, nah itu gampang sekali ya. Yang pertama itu kita esakan Allah ya. Tetapi kalau dalam pandangan ilmu hakiki ya, tauhid hakiki namanya, yang mengesahkan Tuhan itu salah ya. Kenapa? Yang namanya mengesahkan Allah artinya Allah belum esa ya. Kalau artinya Allah itu belum esa, tentu dia esakan dulu. Artinya Allah banyak ya kan gitu. Nah, itu salah dalam pandangan fikih. Jadi bagaimana cara mengesahkannya? Istilahnya menghindari daripada perbuatan musyrik ini. Yang pertama, terapkan rukun Islam. Ya, rukun Islam adik-adik saya sendiri udah tahu semua ya. Nah, yang pertama syahadat, itu langsung pengakuan kita kepada Allah. Yang kedua apa? Ingat sholat ya. Sholat itu hal terpenting daripada iman. Itu sholat. Yang ketiga apa? Ingat zakat. Jangan sampai orang Islam tak tahu ya. Zakat dan seterusnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terapkan rukun iman. Keyakinan kita, percaya kepada malaikat, percaya kepada qadar dan qadar dan lain sebagainya ya. Kemudian rukun ihsan, ikhlas ya dalam melaksanakan ibadah. Kemudian dalam melaksanakan ibadah, contoh sholat misalkan ya, jangan ada pikiran-pikiran lain lagi ya. Ini banyak orang angkat takbir Allahu Akbar masih dibayangi juga cowoknya kan. Itu bahaya. Itu namanya menduakan Allah, hindari. Jadi bagaimana jalankan aja lah yang 3 hal ini, kemudian insya Allah dengan menjalankan yang 3 hal ini, menerapkan rukun Islam, iman dan ihsan, insya Allah tumbuh cinta kita kepada Allah. Kalau udah tumbuh cinta kita kepada Allah, itu cuma satu aja lagi. Itu caranya ya, dalam pandangan ilmu tauhid hakiki. Itu saja. Ada yang bertanyakan lagi? Sudah wawancara kita kepada Bapak Ustadz Doni, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf jika kami mengganggu waktunya. Semoga apa yang Bapak sampaikan dan apa yang Bapak beri kepada kami bisa kami terapkan di kehidupan sehari-hari dan dapat menambah wawasan kami di kedepannya nanti. Baiklah, kami telah sampai ke salah satu rumah warga pemuka agama. Langsung saja kami masuk ke sesi wawancaranya. Assalamualaikum, permisi Bu. Kami ada dapat tugas dari perkuliahan mata kuliah Al-Islam. Di sini tugas kami untuk mewawancarai Ibu mengenai kemusyrikan. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancara, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah bisa, sebisa mungkin Ibu jawab ya. Baik, kita mulai wawancaranya. Pertanyaan pertama Bu, bagaimana pandangan Ibu terhadap toleransi perbedaan agama di kalangan masyarakat? Toleransi perbedaan agama di kalangan masyarakat. Biasa aja, kita toleransi agama itu boleh. Cuman kita ya nggak bisa memaksakan. Agama itu kan punya hak dan kewajiban, punya tanggung jawab masing-masing gitu. Apakah Ibu mempercayai adanya orang yang musyrik, Bu? Percaya adanya orang yang musyrik itu kan? Ya percaya karena di kalangan kita masyarakat ini kan ada iman dan takwanya. Jadi ada yang musyrik, bagi yang lemah imannya musyrik dia gitu kan. Bagi yang kuat imannya ya menjauhi musyrik. Karena musyrik itu menduakan Tuhan. Ada Tuhan selain Allah gitu. Makanya Ibu percaya ada orang yang menduakan Tuhan itu ada. Gitu ya, Dek ya. Apa itu musyrik? Musyrik itu adalah menduakan Tuhan. Percaya bahwa ada
ada selain dari Tuhan gitu yang dipercayanya. Contohnya aja berobat gitu ke dukun gitu, ke orang pintar gitu kan. Karena berobat ke orang ini dia sembuh katanya. Bukan karena Allah. Jadi itulah yang dimaksud dengan musyrik itu. Oke. Baik Bu, kalau menurut Ibu tuh gimana Bu cara kita untuk menjauhi sifat musyrik itu sendiri Bu? Untuk menjauhi sifat musyrik itu sendiri itu tergantung dari iman kita masing-masing. Makanya kita selalu mendengarkan pengajian, selalu mengikuti majlis taklim, selalu menyirami rohani kita dengan majlis taklim gitu, pengajian-pengajian ustadz-ustadz gitu kan. Itulah cara kita tahu bahwa musyrik itu nggak boleh gitu kan. Jadi biar kita bisa tahu bahwa itu nggak boleh, harusnya kita menyirami rohani kita dengan pengajian-pengajian, lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu. Saja wawancara dari kami sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu sendiri atas ilmu yang Ibu berikan kepada kami. Mudah-mudahan dengan ini wawasan kami luas mengenai sifat musyrik ini, dan kami mohon maaf jika kami mengucapkan kami mengucapkan terima kasih. Baiklah, sekian dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.